محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Diulang lagi, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati wa fi sifati wa fil af'ali wa ma'nal wahdaniyati fi dzati annaha laysat murakkabatan an ajza'in muta'addidatin wa ma'nal wahdaniyati fi sifati annahu laysa lahu sifatani fa aktharu min jinsin wahidin ka kudrataini wa hakadha wa laysa bi ghairihi sifatun tushabihu sifatahu ta'ala wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali annahu laysa li ghairihi fi'lun minal af'ali wa ضدها التعدد والدليل على ذلك أنه لو كان متعددا لم يوجد شيء من هذه المخلوقات. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati wa fi sifati wa fil af'ali. Dan wajib pada hak Allah Ta'ala, Allah bersifat wahdaniyah, esa, fi dzati, esa pada zatnya, wa fis sifati, esa pada sifatnya, wa fil af'ali, dan esa pada perbuatannya. Al-wahdaniyah fil dzat wa fis sifat wa fil af'al. Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Nah, sekarang makna yang pertama. Kan tadi yang pertama Allah itu esa pada zatnya. Wa ma'nal wahdaniyati fid dzati, dan arti wahdaniyah, esa pada zat, annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Yang pertama, bahwasanya zatnya Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Jadi esa pada zat yang pertama adalah zatnya Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Kalau makhluk, hewan, tumbuhan, manusia, bintang, bulan, langit, semuanya adalah makhluk yang dia punya bagian-bagiannya itu ada. Semuanya ada. Mau manusia, hewan, tumbuhan pasti ada bagian-bagiannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya sifat wajib wahdaniyah. Allah itu esa, esanya pada zatnya. Artinya esa pada zatnya, bahwasanya zatnya Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fid dzat. Yang pertama ini ada sifat nafsiyah, wujud. Yang kedua sifat salbiyah, salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah. Yang pertama sifat salbiyah yaitu al-qidam. Al-qidam artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh yang dicabut. Sifat apa kemarin? Al-hudud. Al-qidam mencabut sifat al-hudud. Al-hudud maknanya adanya didahulukan oleh ketiadaan. Yang kedua adalah al-baqa. Al-baqa artinya adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Mencabut sifat apa? Al-fana. Al-fana artinya adanya disusul oleh ketiadaan. Yang ketiga al-mukhalafatu lil hawadithi. Allah itu berbeda dengan hawadis, jamak hadis, dengan makhluk yang adanya didahulukan oleh ketiadaan. Allah itu berbeda dengan manusia, dengan tumbuhan, dengan hewan. Nah, yang dicabut sifat apa? Al-mumatsalatu lil hawadisi. Yang keempat kemarin al-qiyamu bin nafsi. Allah itu tidak butuh kepada zat. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakan. Yang dicabut sifat apa? Al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Mustahil Allah butuh kepada zat, dan mustahil Allah butuh kepada Tuhan yang menciptakan. Nah, sekarang ini adalah sifat salbiyah yang keberapa ini? Yang kelima ini, al-wahdaniyah, yang artinya Allah itu esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya artinya zatnya Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fid dzat. Jelas ya? Jadi ada kam muttasil fid dzat, itu adalah bahwasanya zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Kalau kita digambarin sama setan lagi sholat, Allah itu ada matanya, Allah itu ada kupingnya,
Allah itu putih, Allah itu segala macam yang sama dengan makhluk. Kita tahu ini bukan Allah, karena Allah itu esa pada apanya? Pada zatnya. Allah esa pada zatnya maknanya bahwasannya zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fid dzat. Yang kedua, wa annahu laisa hunaka dzatun tushbihu dzatahu ta'ala. Dan bahwasanya tidak ada satu zat pun, satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fid dzat. Jadi Allah esa pada zatnya. Keterangan yang pertama, bahwasannya zatnya Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fid dzat. Yang kedua adalah bahwasanya zatnya Allah tidak sama dengan semua makhluknya. Maka inilah yang disebut dengan kam munfasil fid dzat. Kemudian yang kedua, Allah itu esa pada sifatnya. Kan pertama esa pada zatnya, yang kedua esa pada sifatnya. Apa pengertiannya Allah itu esa pada sifatnya? Wa ma'nal wahdaniyati fis sifati, dan pengertian Allah itu esa pada sifatnya, annahu laisa lahu sifatani fa aktsaru min jinsin wahidin ka qudrataini wa hakadha. Bahwasanya Allah itu tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis. Atau bahasa lainnya, sifatnya Allah itu tidak apa? Tidak berbilang. Allah wajib bersifat kudrah. Kudrahnya Allah bukan dua. Makhluk Allah kan banyak ini. Jangan disangka kita punya pikiran nanti kudrah buat manusia lain, kudrah buat hewan lain, kudrah buat tumbuhan lain. Bukan, itu namanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Karena Allah itu sifat wajibnya al-wahdaniyah fis sifat. Allah itu esa pada apanya? Pada sifatnya. Pengertian yang pertama, Allah itu esa pada sifatnya, bahwasanya Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis, atau sifatnya Allah tidak apa? Tidak berbilang. Kalau makhluk, misalnya manusia, kudrahnya, kekuasaannya, kemampuannya berbilang. Enggak satu. Kaki, ada kudrah kaki. Di kaki ada betis, di kaki ada lutut, di kaki ada paha, di kaki ada telapak kaki. Itu kudrahnya semua itu. Satu bagian tubuh manusia, kudrahnya bukan satu, tapi banyak kudrahnya. Tangan sama demikian, tangan bergerak. Ini ada kudrah jari, ada kudrah telapak tangan, ada kemampuan, kekuasaan daripada ini, lengan bawah, lengan atas. Nah, kudrah manusia demikian. Semua makhluk demikian. Dia punya sifatnya berbilang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis, atau sifatnya Allah tidak apa? Tidak berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Ingetin tuh. Ada wahdaniyah fis zat. Allah itu esa pada zatnya. Artinya Allah esa pada zatnya. Yang pertama, bahwasanya zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fid dzat. Yang kedua, bahwasanya zatnya Allah tidak sama dengan zat semua makhluknya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fid dzat. Yang kedua, Allah itu al-wahdaniyah fis sifat. Allah itu esa pada apanya? Pada sifatnya. Bagaimana pengertian esa pada sifatnya? Pengertiannya bahwasanya Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih, atau dari satu jenis, atau sifatnya Allah tidak berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fis sifat.
Jelas ya? Yang kedua adalah pengertian Allah itu wahdaniyah fis sifat. Allah itu esa pada sifatnya. Walaysa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala. Tidak ada bagi selain Allah sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Artinya sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Kudrahnya Allah beda dengan kudrah manusia. Kudrahnya Allah beda dengan kudrah binatang. Kudrahnya Allah beda dengan kudrah tumbuh-tumbuhan. Artinya apa? Bahwasanya sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifat siapa? Makhluknya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Jelas ya? Ulang lagi. Allah itu punya sifat wajib al-wahdaniyah. Allah itu esa. Yang pertama esa pada tadi apa ya? Pada zatnya, yang kedua esa pada sifatnya, yang ketiga esa pada perbuatannya. Pengertian yang pertama, Allah itu esa pada zatnya. Artinya tadi apa? Zatnya Allah tidak tersusun dari. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fid dzat. Yang kedua adalah zatnya Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fil zat. Yang kedua, Allah itu esa pada apanya? Sifatnya. Pengertian Allah itu esa pada sifatnya adalah sifat Allah itu Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih dari, atau sifat Allah itu tidak berbilang. Inilah yang disebut dengan kam fis sifat. Yang kedua, sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Jelas ya? Jadi ada esa pada zat, yang kedua ada esa pada sifat, yang ketiga ada esa pada perbuatan. Nah, sekarang apa pengertiannya esa pada perbuatan? Wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali, dan pengertiannya Allah itu esa pada perbuatannya, annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Tidak bagi selain Allah itu ada perbuatan dari perbuatan-perbuatan. Selain Allah nggak punya perbuatan. Kita nulis, kita makan, kita minum, perbuatan siapa? Perbuatan dari Allah. Kita cuma nyababin doang, gerak tangan, gerak kaki, gerak mulut, gerak mata, itu doang. Tapi semua yang menggerakkan, semua yang berbuat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksudnya bahwasanya Allah itu esa pada perbuatannya. Artinya selain Allah tidak punya perbuatan. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fil af'al. Kam munfasil fil af'al. Selain Allah tidak memiliki perbuatan. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam munfasil fil af'al. Jadi semua yang kita kerjakan perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak memiliki perbuatan. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan kam munfasil fil af'al. Diulang lagi ya. Allah itu punya sifat wahdaniyah, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Artinya Allah itu esa pada zatnya adalah bahwasanya yang pertama, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fi zat. Yang kedua adalah bahwasanya zatnya Allah itu tidak sama dengan semua makhluknya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil
Fizzat. Yang kedua, esa pada sifatnya. Pengertian esa pada sifatnya adalah yang pertama, sifat Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih dari, atau sifat Allah tidak berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Yang kedua, bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat semua makhluknya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Yang ketiga, Allah itu esa pada apanya? Perbuatannya. Maknanya bahwa selain Allah tidak memiliki perbuatan. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fil af'al. 5 ya. Ada kam muttasil fiz zat, kam munfasil fiz zat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, kam munfasil fil af'al. Ini semua disebut dengan al-kumumul khamsah. Ingetin tuh, dalam ilmu tauhid, kam yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, kam muttasil fiz zat. Yang kedua, kam munfasil fiz zat. Yang ketiga, kam muttasil fis sifat. Yang keempat, kam munfasil fis sifat. Yang kelima, kam munfasil fil af'al. Inilah yang disebut dengan al-kumumul khamsah. Ya, al-kumumul khamsah. Jadi kalau orang tanya apa yang disebut dengan al-kumumul khamsah, jawab adalah 5 tadi. Yang pertama, kam muttasil fiz zat. Yang kedua, kam munfasil fiz zat. Yang ketiga, kam muttasil fis sifat. Yang keempat, kam munfasil fis sifat. Yang kelima, kam munfasil fil af'al. Kam inilah semua yang meniadakan sifat Allah itu tidak esa. Jadi semua kam 5 ini adalah semuanya yang meniadakan bahwasanya Allah itu berbilang. Allah bukan 2, Allah bukan 3, Allah bukan 4, Allah bukan 5. Dinafikan oleh kam yang berjumlah 5 ini. Jadi sifat wahdaniyah mencabut sifat at-ta'addud berbilang. Sifat wahdaniyah mencabut sifat at-ta'addud atau artinya berbilang. Dan kam yang 5 ini, dari kam muttasil fiz zat, kam munfasil fiz zat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, kam munfasil fil af'al, ini semualah yang meniadakan bahwasanya Allah itu tidak berbilang, tapi Allah itu maha apa? Maha esa. Tuh, jelas ya? Ulang lagi biar paham. Allah punya sifat wajib al-wahdaniyah yang artinya esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Esa pada zatnya, yang pertama pengertiannya, zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fil zat. Yang kedua adalah zatnya Allah tidak sama dengan zat semua makhluknya. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fil zat. Yang ketiga ada disebut dengan kam muttasil fis sifat, yang dibilang esa pada apanya? Pada sifatnya. Pengertian kam muttasil fis sifat adalah Allah tidak memiliki 2 sifat atau lebih dari satu jenis, atau sifat Allah tidak berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Yang keempat, kam munfasil fis sifat. Artinya pengertiannya sifat Allah tidak sama dengan sifat semua makhluknya, disebut dengan kam munfasil fis sifat. Yang kelima, kam munfasil fil af'al. Pengertiannya selain Allah tidak memiliki perbuatan. Jadi ada 5 kam. Ada kam muttasil fiz zat, kam muttasil fis, kam munfasil fiz zat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, kam munfasil fil af'al. Ini semua meniadakan sifat at-ta'addud. Mustahil Allah berbilang. Allah itu esa. Jangan diartikan satu.
Kalau dibilang 1 nanti ada bilangan 2, 3 dan seterusnya. Makanya waktu kita mengartikan kalimat al-wahdaniyah, artikan dengan kalimat esa. Allah esa pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, Allah esa pada perbuatannya. Jelas ya? Sekarang yang dicabut apa? Kan al-wahdaniyah sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi apa? Bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wadidduha, dan lawanan sifat al-wahdaniyah berarti mustahil. At-ta'addudu, mustahil Allah berbilang. Jadi sifat wajib al-wahdaniyah mencabut sifat apa? At-ta'addud, berbilang. Dengan adanya sifat al-wahdaniyah, sifat wajib bagi Allah al-wahdaniyah, sifat al-wahdaniyah ini mencabut sifat apa tadi? At-ta'addud, yang artinya adalah berbilang. Mustahil Allah berbilang. Tidak ada Allah 2, Allah tidak ada 4, mustahil. Kenapa demikian? Karena sudah dicabut oleh sifat wajib bagi Allah tadi apa? Al-wahdaniyah. Dan juga tadi ada yang disebut dengan al-kumumul khamsah, kam yang jumlahnya 5, kam muttasil fiz zat, kam munfasil fiz zat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat, kam munfasil fil af'al. Ini semua meniadakan sifat at-ta'addud, berbilang, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dalilnya mana? Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas bahwasanya Allah bersifat al-wahdaniyah, annahu law kana muta'addidan, kalau Allah berbilang, ini kalau Tuhan pakai berbilang, ada Tuhan 1, ada Tuhan 2, ada Tuhan 3, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, sebagian makhluk nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Tuhannya berantem, yang satu pengen ada, yang satu pengen nggak ada, yang satu pengen mancung, yang bilang enggak, pesek aja udah, jangan mancung. Berantem Tuhannya. Nggak bakal ada makhluk, sebagian nggak ada, apalagi semua nggak bakal ada. Kalau seandainya Tuhan pakai apa tadi? Pakai berbilang, maka lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, tidak akan ada sebagian dari semua makhluk ini. Sebagian aja nggak ada, apalagi seluruhnya tuh. Makanya Allah bersifat wajib al-wahdaniyah, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada. Ini manfaat nanti ini. Ada bercandaan guru-guru, kalau seandainya orang yang dia udah menguasai tauhid, pas meninggal tidak lagi ditanya oleh malaikat munkar nakir. Kenapa demikian? Karena dia udah mantap dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat Allah, dengan zat Allah, tidak bisa diapakan? Tidak bisa digoyahkan, tidak bisa digoyangkan. Udah mantap hatinya. Kenapa demikian? Karena ilmu dasarnya itu demikian tuh. Jadi bukan ragu, ilmu pasti. Allah bersifat wajib wahdaniyah, esa pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya, esa pada sifatnya, pada zatnya. Artinya zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian yang berbilang. Inilah yang disebut dengan kam muttasil. Yang kedua, esa pada zatnya, zatnya Allah tidak sama dengan. Berarti kalau lihat manusia bukan Allah, lihat tumbuhan bukan Allah, lihat bulan bukan Allah, karena Allah punya sifat wajib wahdaniyah, esa pada zat, yang disebut dengan kamun fasil fizzat. Yang kedua, Allah itu esa pada sifatnya. Pengertian yang pertama, esa pada sifatnya, Allah tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu. Inilah yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Kemudian yang kedua, sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fis sifat. Yang ketiga, Allah itu esa pada apanya? Perbuatannya. Pengertiannya, selain Allah tidak memiliki apa? Perbuatan. Jadi perbuatan hanya milik Allah. Inilah yang disebut dengan kam munfasil fil af'al. Ini semua kam yang 5, kam muttasil fizzat,
kam munfasil fil zat, kam muttasil fil sifat, kam munfasil fil sifat, kam munfasil fil af'al, disebut dengan al-kumumul khamsah, kam yang 5, meniadakan at-ta'addud, berbilang, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ya. Kalau Allah pakai berbilang, maka lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, tidak ada sebagian dari semua makhluk ini. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wasam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli hali wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wa malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarri bihaqqihim wa syarra lidhi syarrin min insi wa jinnati bifadlika bashirni bihusni khawatimi wa birrahmati dakhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijab
يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.